Oke, jadi kita sudah ke logaritma. Jadi secara dasar logaritma adalah inverse dari eksponensial. Eksponensial, misalkan contoh 2 pangkat 3 itu menghasilkan 8. Pada logaritma ini 2 sebagai basis ya. Log hasilnya kan 8, di sini dia sebagai numerus akan menghasilkan 3. Jadi secara tidak langsung 2 pangkat 3 sama dengan 8. Bentuk logaritmanya adalah 2 log 8 sama dengan 3. 2 ini sebagai basis dan 8 ini sebagai numerus. 3 ini sebagai hasil. Jadi ketika ada A pangkat C sama dengan B, itu akan menghasilkan A log B sama dengan C. Ya. Oke. Jadi di sini ada beberapa sifat ya, logaritma, tapi pada soal nomor 6 kita akan menggunakan sifat yang sederhana. Jadi ketika ada seperti ini, kita langsung kerjakan saja contoh soalnya. Jadi diketahui 5 log 3 sama dengan P. Maka nilai dari 5 log 1/27 adalah, jadi di sini ada 5 log 1/27. Sini tetap kita tulis 5 log 27 ini berapa pangkat berapa ya. Oke, ada hubungannya sama 3. Berarti 1/3 pangkat 3. Oke. Nah, jangan biarkan dia jadi penyebut. Nah, buat dia menjadi pembilang. Jadi 5 log 3 pangkat min 3. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan sifatnya. Ketika ada A log B pangkat C, ya anggaplah ini pangkat D ya. Oke, C-nya ini akan menjadi pembilang, B-nya ini akan menjadi penyebut. Sisanya tetap A log B. Oke. Jadi nanti hasilnya C per D kali A log B. Ya. Jadi 5-nya ini pangkat 1, 3-nya ini pangkat min 3. Jadi min 3 per 1. Ya. Nggak usah ditulis. Jadi dikalikan 5 log 3. Oke. 5 log 3 itu ada di soal. Ada 5 log 3 adalah P. Jadi kita ganti saja atau substitusi 5 log 3 sama dengan P. Jadi min 3 dikalikan P. Nomor 6 sudah selesai. Next, kita lanjut ke nomor 7. Ya. Oke. Sekarang apabila basisnya itu tidak dituliskan kayak gini, log 6. Ini maksudnya adalah kalau basisnya tidak ada, itu artinya 10 log 6. Oke. Ya. Nah, sifat yang kedua yang bisa digunakan ketika ada A log B ditambah A log C. Ya. Lihat basisnya, syaratnya di sini ya, basisnya harus sama. Di sini A, di sini A. Yang beda kan numerusnya saja, yang sini B, di sini C. Ini dapat kita tulis basisnya tetap sama A log ya, dalam kurung B kali C. Gimana kalau kurang, Pak? Ya, kayak gini, A log B dikurang A log C. Ya. Itu akan menghasilkan tetap basisnya A log B per C. Oke, jadi dia jadi pecahan. Jadi soal nomor 7 ini gampang sekali. Tinggal log 6 dikali, ya karena tambah 150 per 9. Oke, bisa sesimpel itu. Nah, sekarang tinggal kita coret-coret saja. Matematika itu gampang, tinggal coret-coret. Ya, 6 sama 9 sama-sama dibagi 3. Di sini masih sisa 2, di sini masih sisa 3. Habis itu 150 sama 3
Ya, sama-sama dibagi 3, masih sisa 50. Ya. Jadi tinggal kita mengalihkan 2 kali 50 adalah 100. Jadi tinggal kita tulis log 100. Nah, supaya lebih jelas basisnya Bapak perjelas ya. Basisnya Bapak tulis 10 log 100 ini berapa pangkat berapa yang berhubungan sama 10? Ya, jelas 10 pangkat 2. Nah, sifat yang tadi 2-nya dibawa ke depan. 2 dikali 10 log 10. Ketika basis sama dengan numerus, ya, dia akan menghasilkan 1. Kenapa bisa begitu? Contoh saja, ya. 2 pangkat 1 itu akan menghasilkan 2. 3 pangkat 1 akan menghasilkan 3. Ya. X pangkat 1 akan menghasilkan X. Jadi ketika ini dibuat ke dalam bentuk logaritma, dia akan menghasilkan 2 log 2. Jadi 2 pangkat berapa yang menghasilkan 2? Ya tentu saja 1. 3 pangkat berapa menghasilkan 3? Tentu saja 1. X pangkat berapa yang menghasilkan X? Ya tentu 1. Jadi kalau udah ada soal kayak gini, anggap saja ini tidak ada. Ya. Jadi masih sisa 2. Sebenarnya 2 kali 1 ya 2. Soal nomor 7 sudah selesai. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Sini bisa kalian lihat nomor 8. Jika 2 log 5 sama dengan 2,32, nilai 2 log 2,5 adalah. Jadi yang perlu kalian perhatikan di sini ketika ada soal seperti ini, kalian lihat basis dan numerusnya, ada 2 dan 5. Apa hubungan 2 dan 5 sehingga ada 2,5? Jadi tentu saja 2,5 ini adalah 2 log 5 dibagi 2. Benar tidak? Setelah itu baru kita jabarkan 2 log 5 dikurang 2 log 2. Ya, 2 log 5 itu apa tadi? 2,32. 2,32 dikurang 2 log 2 itu apa tadi? 1. Nah, gampang sekali jawabannya 1,32. Selesai. Itu soal nomor 8. Nah, nggak sampai 1 menit ya. Jadi lanjut, kita soal nomor 9. Ya, sini kita akan belajar sifat baru. Ingat, ketika A log B, khusus ini dikali B log C, itu akan menghasilkan A log C. Jadi ini dianggap tidak ada, coret. Sisa A log C. Seperti ini, kita buat dulu bentuk sederhananya. 4 log 3 itu 4 itu 2 pangkat 2 ya, log 3 dikali 9 itu 3 pangkat 2 log 5. 25 ini adalah 5 pangkat 2 log. Jadi kembali lagi ke sifat eksponensial ketika ada akar 2. Nah, itu artinya adalah 2 pangkat 1 per 2. Ketika ada akar A pangkat M, ya, akarnya pangkat N nih. Jadi akan menghasilkan A pangkat M per N. Oke. Ya. Jadi ini adalah 2 pangkat setengah. Jadi kita bawa ke depan semua. 3 pangkat 1. Oke, pembilangnya 1. Ini 2 pangkat 2, berarti penyebutnya 2. Dikali 2 log 3.
dikali 5 pangkat 1, berarti bawa ke depan pembilangnya 1. 3 pangkat 2, berarti penyebutnya 2, dikali 3 log 5. Dikalikan lagi. 2 pangkat setengah, berarti setengahnya bawa ke depan. 5 pangkat 2 per 2, dikalikan 5 log 2. Kalau ada yang bingung, setengah dibagi 2 berapa hasilnya? Setengah dibagi 2. Itu akan menghasilkan setengah dikali 2-nya ini dibalik. Ini kan 2 per 1, jadi 1 per 2. Dia akan menghasilkan 1/4. Jadi angka-angkanya, karena ini perkalian, bisa kalian bawa ke depan. Di setengah dikali setengah dikali 1/4, dikali 2 log 3, dikali 3 log 5, dikali 5 log 2. 3 sama 3, numerus sama absis sama coret, numerus sama absis sama coret. Jadi sisa 2 log 2. 2 log 2 itu apa tadi? 1. Jadi tinggal kalian setengah kali setengah 1/4, 1/4 kali 1/4 1/16. Selesai. Ya, kalau nomor 9 sudah selesai, mari kita lanjutkan ke nomor 10. Oke, di sini kita akan belajar sifat baru. Ingat, ketika ada A log B, itu bisa kita rubah, ya. Yang numerusnya jadi absis. Jadi kalau kita rubah numerus jadi absis, absis jadi numerus, kita harus rubah bentuknya seperti ini. 1 per B log A. Seperti itu. Oke, nomor 10 langsung kita kerjakan. Ini ada 5 log 25. Jadi 5 log 5 pangkat 2 ditambah, ya. Soalnya seperti ini, bisa kita balik kan? 27 log 3 ditambah 2 log 4. Ya, jadi 2-nya bisa kita bawa ke sini, habis itu 5 log 5 akan menghasilkan 1. Ditambah 3 pangkat 3 log 3 tambah 2 log 2 pangkat 2. Ini akan 2 kali 1 tambah ini pangkat 1, jadi pembilang 1 per ini 3 pangkat 3, 3 jadi penyebut. Jadi dikali 3 log 3 ditambah 2 dikali 2 log 2. Oke, 2 kali 1 2, 1/3 kali 1 1/3, 2 kali 1 2. Tinggal kita jumlahkan. Nah, ini sama buat penyebutnya 3. Oke, ini 6, ini 1, ini 6. Jadi 13/3 atau 41/3. Selesai.